Shalom semua warga kerajaan. Tuhan itu punya hobi yang saya ulang-ulang sampaikan kepada Anda. Pertama, dia hobi menurunkan orang yang angkuh dari kedudukan yang tinggi. Masih ingat apa yang dia lakukan pada Lucifer? Dia buang keluar dari sorga. Tetapi Tuhan punya hobi yang mengangkat orang dari dalam debu, dari dalam lumpur, dan didudukan bersama dengan para bangsawan bangsanya. Perkataan humble atau miskin, tetapi juga itu artinya rendah hati, ani atau anau. Di dalam firman Tuhan dalam Hakim-Hakim 11 ada seseorang bernama Yeftah. Yeftah ini disebutkan dengan jelas anak dari seorang perempuan sundal. Harlot ini ya pelacur. Dan apa yang terjadi ketika saudara daripada istri yang resmi itu bertumbuh dewasa, mengusir dia keluar, sebab engkau adalah anak daripada Will, wanita idaman lain. Dan saudaraku, kita tahu bagaimana rejection. Rejection itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Tapi dalam ayat pertama dikatakan dia seorang yang gagah perkasa. Jadi aneh sekali, dari tempat yang rendah, yang tempat paling rendah kan dibilang anak haram jadah zaman dulu ya. Sekarang nih banyak sekali yang memang tidak berbapak atau tidak punya status. Ada kabar baik buat kita semua. Firman Allah mengatakan ketika dia diusir keluar, dia mencari apa? Di jalanan, ya. Kita masih ingat American Mike Tyson, dia berkata Tyson is not my father. Dan ibunya juga tidak tahu siapa yang menghamili dia. Tetapi karena itu dia pergi ke jalanan dan menjadi seorang fighter. Di sana dia bergaul dengan orang-orang yang salah, dengan petualang-petualang. Hati-hati dengan pergaulan kita. Masa lalu kita nggak bisa rubah. Tetapi masa kini dan masa depan kita yang tentukan sendiri. Kita tahu akibat bergaul dengan orang-orang ini, dia punya satu yaitu kebiasaan yang buruk, yaitu terlalu gampang janji. Kita tahu bagaimana Tuhan mengurapi dia. Ketika dalam krisis secara nasional, ketika Israel diserang oleh bangsa Amon, para penatua datang, tolonglah Yeftah, jadilah kapten atas kami. Jadilah pemimpin, jadilah komandan atas kami. Loh, kamu ngusir aku. Sekarang biasa saudara, ada tiba waktunya kita dibutuhkan. Tenang saja. Saya ngalami kalau saya ditendang, diusir atau apapun, akan tiba waktunya Tuhan yang menerangkan pada mereka. Tetapi sayang sekali dia membuat satu vow yang sangat sembarangan. Apapun yang keluar dari rumahku akan kupersembahkan sebagai korban bakaran di hadapan Tuhan. Dan firman Allah mengatakan begitu dia keluar, putri kandung satu-satunya keluar, saya menari-nari. Mungkin belajar daripada Miriam ya, saudara daripada Musa dan Harun. Dan begitu dia menyesal luar biasa. Ada berapa pendapat bahwa dia benar-benar mengorbankan anaknya. Tapi kita tahu itu bertentangan dengan firman Allah. Karena ayat selanjutnya mengatakan putri daripada Yeftah tidak pernah menikah lagi seumur hidupnya. Dia menangisi keperawanannya. Jadi dia tidak pernah menikah. Saudara yang kasih Tuhan, apa yang kita pelajari? Pertama-tama, kalau orang menuduh kita tentang masa lalu kita, ingatkan iblis tentang masa depannya. Kalau iblis ingatkan saya tentang perbuatan-perbuatan bodoh yang pernah saya lakukan, saya ingatkan masa depannya, yaitu neraka yang apinya tidak pernah padam. Kalian saudara jangan mau diintimidasi, dan percayalah ini pengharapan buat setiap kita. Masa lalu kita, yesterday is gone forever. Tetapi masa kini, hati-hati apa yang kita bergaul, dan masa depan, hati-hati dengan apa yang kita katakan. Tuhan memberkati kita warga kerajaan. Bersikaplah sebagai putra-putri raja dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Siapa yang setuju Tuhan Yesus baik? Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Yes, God is good. God is good all the time. Amin. Ya, betul. Kalau kita ada hari ini karena Tuhan baik. Ya, kita harus mengakui dengan mulut kita bahwa Tuhan kita itu sangat baik. Ya. Banyak orang di dalam hidup ini tahu ada Tuhan. Ya, pertama ada yang tidak mengakui Tuhan,
Tapi kedua juga ada yang mengakui Tuhan. Tapi dia tidak percaya kepada Tuhan. Ada lagi yang percaya kepada Tuhan. Percaya dalam arti percaya. Ya udah aku tahu. Tapi tidak mau sungguh-sungguh di dalam dia. Ya. Kita di mana kita ada di situ. Ya. Kita mau bagian yang pertama yang tidak percaya Tuhan. Atau kedua yang percaya Tuhan, atau yang ketiga yang percaya dalam tanda kutip, ya aku tahu, tapi tidak mau terlibat di dalamnya. Itu buat orang-orang yang mungkin yang dalam tanda kutip fanatik. Ya, saya mau katakan, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Tema hari ini adalah kerendahan hati. Bagaimana kita mau jadi orang yang rendah hati? Tapi rendah hati ada dua sebenarnya, ya, yaitu orang yang memang mau merendahkan hati, ya, tidak sombong. Tapi ada satu lagi kerendahan hati, di mana sepertinya rendah hati, sepertinya, tapi tidak. Kenapa? Rendah hati tapi tidak mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Ada orang yang kelihatannya rendah hati, iya. Tapi kalau dalam kebaktian atau dalam sungguh-sungguh sama Tuhan, mencari Tuhan, berdoa, ya biasa saja. Padahal kita tahu hidup kita tidak bisa kita hidup tanpa Tuhan. Benar gak? Ada yang di sini bisa hidup tanpa Tuhan? Kalau Tuhan gak kasih napas, coba ditutup hidungnya. Gak bisa. Kita harus tahu Tuhan itu esensial, sangat penting dalam hidup kita. Tuhan itu sangat penting, coba katakan kiri kanan, Tuhan itu sangat penting. Ya, Tuhan itu sangat penting dalam hidup kita. Ya. Ya, yuk kita baca dulu firman. Ya. Kita baca di Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5. Ya, oke. Yuk sama-sama kita baca. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, banyak orang berpikir, menurut saya sih begini, menurut saya begini. Ya, saya sangat mengerti firman ini, kenapa? Karena otak kita nggak sanggup. Kadang-kadang ada masalah kita nggak tahu bagaimana menyelesaikan. Sampai hari ini saya nggak tahu kenapa saya kok bisa bikin ini ono, nggak tahu. Karena kenapa? Nggak kepikir. Ya, banyak daripada kita solusi-solusi yang kita sudah terima, jawaban-jawaban doa yang seringkali nggak masuk akal, benar nggak? Seringkali kok gue bisa ya, kok gue bisa melewati ini, benar nggak? Karena kenapa? Karena Tuhan. Makanya percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Ya, masalah-masalah yang kita hadapi, aku nggak ngerti nih bagaimana bayar utang, nggak ngerti. Aku nggak ngerti bagaimana bisnisku dalam kondisi begini bisa jalan. Atau aku nggak punya bisnis, bagaimana aku memulai bisnis, saya nggak ngerti. Tapi percaya kepada Tuhan. Percaya, datang kepada Dia. Dan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Amin. Mana jawabannya? Amin. Semangat dong, semangat. Ayo kasih saya semangat. Ya, bukan kasih saya semangat, tapi kasih firman itu masuk dalam hidup kita. Amin. Ya. Tuhan yang kita sembah Tuhan yang hidup. Amin. Dia bukan Tuhan yang mati. Dia tahu apa yang kita alami. Dia tahu bahkan kita di toilet, di kamar, Dia tahu apa yang kamu hadapi. Mungkin kamu gak pernah ngomong sama orang, Tuhan
aku nih malu. Tuhan tahu loh. Tuhan akan beri keberanian. Amin. Amin. Saya adalah orang yang malu bener. Sebenarnya berdiri di sini aja sebenarnya nggak bisa. Ya, lalu dulu berdiri sini bisa gemeter gitu. Ya, ngomong nggak bisa. Tapi saya tahu satu hal, saya percaya kepada Tuhan. Saya tahu satu hal, saya percaya sama Tuhan. Dan saya mau Tuhan pakai dalam hidup saya. Saya nggak boleh diam, saya nggak boleh diam, saya nggak boleh cuman ya udah deh karena malu saya diam. No, saya tahu itu adalah rendah diri yang palsu. Seolah-olah rendah diri tapi palsu. Iblis mau memberikan kita rendah diri yang palsu. Diam aja, tidak usah banyak ngomong, tidak usah bersaksi, tidak usah kasih tahu kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena iblis mau kita diam. Rendah diri tapi palsu. Kenapa? Kita nggak bisa menyaksikan cintanya Tuhan yang sudah kita terima. Tuhan begitu baik sama kita. Tuhan begitu cinta sama kita. Bahkan dia rela mengorbankan dirinya. Mati di atas kayu salib. Tadi pagi saya renungkan mati di atas kayu salib. Itu harga yang harus dia bayar. Harga itu mahal. Kenapa? Dirinya dia harus korbankan. Harga itu mahal. Kenapa? Karena bukan sembarangan dia kasih kita. Oke, kamu mau selamat ya, saya kasih. Dia bayar keselamatan kita. Dia bayar, dia tebus keselamatan kita. Dengan apa? Korban. Korban. Katakan kiri kanan, korban. Korban Yesus. Dia kasih, dia beli keselamatan itu dengan korban. Dengan dirinya sendiri. Harus mati. Pernah di sini yang jadi korban? Mungkin pernah berkorban? Pernah? Pernah kan pastilah. Ya pernah berkorban buat saudara kita, buat anak kita. Kita nggak tidur semalaman mungkin. Kita lihat anak kita, doakan anak kita. Itu satu korban. Tapi Yesus bukan cuma berkorban itu. Dia mati. Gantikan kita. Dia mati di atas kayu salib. Itu harganya mahal. Mahal sekali. Coba bilang kiri kanan, mahal hargamu. Jangan sembarangan dengan hidupmu. Jangan sembarangan dengan diri kita seolah-olah ya biasa. Itu biasa. Korban Yesus itu biasa. Tidak, itu enggak biasa. Saya pernah dulu, tiba-tiba saya ingat, saya pernah beliin baju mama saya dari Australia, pertama kali ke Australia saya khusus karena saya sayang banget sama mama saya gitu. Terus saya cari kemana-mana, bukan cari baju buat saya, cari buat mama saya, mana yang gede nih, mana yang ini. Cari, udah susah-susah cari. Pas saya pulang kasih mama saya, ternyata, maaf ya mama, ternyata habis di situ dikasih orang langsung. Aduh, saya bilang ini mahal. Saya cari berapa hari. Cari mana nih? Setiap kali ke department store cari. Susah sekali carinya. Sampai di rumah dibuang, dikasih orang. Maaf itu, mungkin mama lupa kali. Tapi saya sangat, aduh. Ya, bagaimana Tuhan. Itu baru, bukan, saya enggak tubuh saya loh yang saya kasih. Saya cuma cari-cari gitu. Apalagi Tuhan, saya lihat harganya mahal loh. Hidupmu mahal. Hidup kita mahal. Dia beli dengan darahnya. Sampai dia harus diseksa. Sebenarnya dia bisa. Gak usah deh, gue gak usah diseksa. Tapi dia bilang, demi for this cause. Untuk tujuan ini aku datang. Untuk tujuan ini aku datang menebusmu. Untuk tujuan ini aku ada buat kamu. Karena dia sangat mengasihi setiap daripada kita. Jangan pernah pikir kita gak disayang. Jangan pernah pikir Tuhan mungkin yang itu disayang. Karena dia enak hidupnya. Jangan pernah pikir Tuhan mungkin dia enak hidupnya, dia disayang. Enggak. Tuhan sayang setiap daripada kita. Ya, jangan pikir karena aku sakit Tuhan gak sayang aku. Jangan pernah pikir aku susah Tuhan gak sayang aku. No. Justru Tuhan sayang. Bilang, justru Tuhan sayang.
aku mengalami ini. Hal-hal yang kita alami, ketahuilah karena Tuhan sayang. Tuhan sayang bukan karena Tuhan yang kasih problem itu. Bukan Tuhan yang kasih masalahnya, bukan. Iblis selalu datang mau menghancurkan kita. Karena iblis iri dengan Tuhan. Dia mau dia yang disembah. Iblis marah dengan Tuhan. Dia mau menjadi yang utama. Sebab itu karena Tuhan sayang sama kita, dia mau menghancurkan. Kita yang mau dihancurkan. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri, membunuh dan membinasakan. Siapa pencuri itu? Iblis. Iblis itu mau menghancurkan kita. Kita mesti tahu itu. Tapi kita punya Tuhan, pembela kita. Amin. Tapi bilang, tapi Yohanes 10 ayat 10, tapi kita punya Tuhan pembela kita. Tapi Tuhan datang, katakan, tapi Tuhan datang, kata Tuhan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Walaupun iblis yang kasih sakit penyakit bukan Tuhan. Iblis yang kasih kemiskinan bukan Tuhan. Iblis yang kasih kesusahan bukan Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku datang membebaskan. Amin. Aku datang memberikan hidup. Aku datang memberikan kesembuhan. Aku datang supaya kamu sembuh. Aku datang supaya kamu pulih. Aku datang supaya kamu punya hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Amin. Katakan, wow. Luar biasa Tuhan. Amin. Tuhan luar biasa. Coba kita lihat ada di mana nih? Bentar ya. Di Yesaya. I think Yesaya 53 bukan ya? Yesaya 53. Yesaya 53 coba. Nah, Yesaya 53 ayat 1. 2, 3. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ayat 2. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina, dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Ayat 6 teruskan. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas. Dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Yang tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik.
dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban tebusan salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Sesungguhnya penyakit kita loh. Penyakit kita yang ditanggung. Kita harus menyadari satu hal, Tuhan itu mati itu buat kita. Dia sangat sayang sama kita. Jadi jangan pernah dengar, jangan pernah percaya kalau sampai ada perkataan-perkataan atau di dalam pikiran kita bahwa Tuhan gak sayang, Tuhan gak tahu, Tuhan gak dengar. Kalau sampai di dalam otak kita seolah-olah Tuhan tidak tahu. No. Dia tahu, dia tahu. Waktu saya saya selalu saksikan, tapi saya mau ulangin lagi. Ya, Brother Yun. Ya, saya selalu terkesan dengan orang China ini waktu dia mamanya menerima Yesus, dia semangat dengan Tuhan Yesus. Waktu dia lagi semangat-semangatnya mengabarkan Injil, banyak orang-orang tuh pada dengerin khotbahnya. Tiba-tiba di negara Cina dia ditangkap. Tiba-tiba dia ditangkap. Dia kaget. Begitu banyak mujizat yang dia lakukan, tiba-tiba dia ditangkap. Nah, di situ dia bilang, "Tuhan, kok begini?" Dia tanya, "Tuhan, kok begini? Kenapa aku kok harus ditangkap?" Di situ Tuhan tiba-tiba ngomong sama dia, "我知道，不要怕，不要怕，我知道." Apa tuh artinya? Coba tanya yang ngerti. Nggak usah takut, kata Tuhan. Aku tahu. Aku tahu. Banyak orang pikir Tuhan nggak tahu. Banyak orang pikir, aduh aku sendirian, aduh aku ketimpa ini. 我知道, kata Tuhan. Aku tahu. Apa yang kau alami, aku tahu. Waktu dia dengar itu dia tenang. Karena dia tahu. Tuhan tahu apa yang kita alami. Tuhan tahu dan Tuhan mendengar doa-doa kita. Amin. Terus dia dimasukin penjara. Habis dimasukin penjara, tanda-tanda mujizat terus berlaku. Karena Tuhan yang kita sembah hidup. Sampai di penjara, karena dulu kan banyak di penjara, akhirnya orang penjara takut dia kabur. Dipukullah di sini, di lututnya dipukul, diremukkan supaya dia sampai jalannya tuh mesti gimana ya, kayak jongkok-jongkok kali ya, gak bisa jalan. Tapi suatu ketika waktu dia lagi memuji menyembah Tuhan, apa yang terjadi? Tiba-tiba malaikat Tuhan datang, bangun, ayo pergi ke sana. Dia lupa. Karena dia lihat malaikat, dia lupa penyakitnya. Dia lupa padahal dia gak bisa jalan. Dia bangun aja, dia keluar dari penjara, naik taksi dan langsung ke tempat orang-orang yang lagi berdoa. Sama yang kisah para rasul, lupa sama penyakitnya. Kita kadang-kadang harus lupa sama penyakit kita. Kadang-kadang kita harus dilupakan daripada masalah-masalah kita supaya kita tahu Tuhan berkuasa. Dia lupa bahwa dia nggak bisa jalan, orang jalannya ini dia bersaksi tuh. Saya suka dengar dia punya, aduh luar biasa. Ya, sampai tiba-tiba orang penjara tuh kayak tiba-tiba tuh nggak ngelihat dia aja, dia jalan tuh nggak ngelihat. Ya itu Tuhan. Amin.
Jadi kita kadang-kadang mesti dilupain sama penyakit kita, sama masalah kita. Kalau enggak kita pakai otak kita yang menurut pengertian kita yang sangat terbatas. Ini sangat terbatas. Tapi Tuhan tidak terbatas. Kalau kita lihat Tuhan yang tidak terbatas, you will see miracle. Kamu akan lihat hal-hal yang tidak terbatas. Karena Tuhan kita adalah miracle working God. Dia adalah Tuhan pembuat mujizat dalam hidupmu. Amin. Jangan pernah remehkan Tuhan. Jangan pernah remehkan, apalagi kamu sudah tahu Tuhan Yesus menyembuhkan. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus menebus dengan tubuh dan darahnya sendiri dia korbankan. Menjadi korban penebus salah. Tapi kita masih biasa-biasa. Maukah kita jadi biasa-biasa? Dengan harga mahal dia bayar kita. Maukah kita biasa-biasa jadi orang Kristen? Padahal dia mau memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Hidup yang kekal, hidup berkemenangan. Karena manusia, kita mesti sadar siapa kita. Kita makhluk yang lemah, makhluk yang fana, yang penuh keterbatasan dan ujungnya adalah kematian. Tetapi kalau Tuhan datang, sang hidup itu. Tuhan itu siapa? The way, the truth and the life. Jalan, kebenaran dan kehidupan. Kalau dia datang, dia akan menghidupkan tubuh yang fana ini. Dia akan menghidupkan tubuh kita yang fana, yang biasanya kalau udah sakit ya harusnya mati. Tapi enggak tuh, karena ada Tuhan. Amin. Harusnya kita kalau ini harusnya ke situ, harusnya hancur. Tapi enggak tuh, karena ada Tuhan. Amin. Karena di dalam Tuhan ada harapan. Di dalam Tuhan ada harapan. Tubuh yang fana ini, seperti kemarin pendeta khotbah, ada kayak ini HP kita. HP kalau nggak dicas ya mati kan? Ini fana ini. Coba cas deh ke ini, hidup lagi. Itu sama tubuh kita ya, oh ya benar juga ya. Sama tubuh kita. Kalau kita tidak dicas dengan Tuhan, kita lemah. Akhirnya berujung pada kematian. Tapi kalau kita dicas dengan kehidupan, karena Tuhan adalah sumber kehidupan. Waktu kita dicas dengan kehidupan, kita bisa senyum. Lagi sakit bisa senyum, akhirnya penyakit itu kita kalahkan. Kalahkan dengan apa? Dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kalahkan dengan apa? Dengan kehidupan yang dari Tuhan. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, waktu saya percaya kepada Tuhan, saya tidak mau main-main lagi. Kenapa saya seperti ini? Kadang-kadang dalam tanda kutip, kelihatannya kayak maksa. Padahal karena saya sayang. Kehidupan yang saya terima, saya harus bagikan. Amin. Jangan ini cuma maksa terus nih. Enggak. Saya enggak maksa. Tapi saya mau bilang, kalau kita tidak mengenal kehidupan ini, kita rugi. Kita mau jadi yang fana, apa yang eternal? Di dalam Tuhan ada hidup yang kekal. Di dalam Tuhan ada hidup berkemenangan. Kamu tidak harus kalah dalam hidup ini. Kamu tidak harus lemah. Gereja ini bukan gereja yang lemah, tapi gereja yang kuat di dalam Tuhan. Orang-orang yang mengenal Tuhan, orang-orang yang berjalan bersama Tuhan, hidupnya makin lama makin kuat. Seperti burung Raja Wali. Dia akan terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Dia akan berjalan tidak menjadi penat, berlari tidak menjadi lemah. Amin. Saya pegang firman Tuhan buat hidup saya. Sehingga masalah apapun, kelihatannya gak ada masalah. Muka yang ini. Tapi masalah banyak. Banyak masalah. Tapi harus kita lawan dengan firman. Tersenyum, sukacita, kekuatan kita. Amin. Coba senyum kiri kanan. Sukacita dulu. Ya, sukacita itu kekuatan. Saya suka bilang sama anak saya, banyak tersenyum, banyak ketawa. Walaupun gak lucu, ketawa aja. Kenapa? Ya kalau ketawa itu kita lagi ambil vitamin. Vitamin makan, gak usah beli. Kalau beli kan mahal.
Kita makan vitamin ketawa. Ya, kadang-kadang ayo ketawa. Nggak usah lucu, harus ketawa. Ya, ambil vitaminnya Tuhan. Vitamin dari Tuhan itu iya dan amin. Karena dia sumber kehidupan. Ya, jangan mau terima yang fana. Istilahnya yang fana ini kita dihidupkan oleh yang tidak fana. Yang tidak fana yaitu Tuhan. Kekal, tidak fana. Ya, kita bilang oleh tubuh dan darah Yesus aku terima kehidupan. Yesus yang mati jadi korban, kita diganti dengan kehidupan. Korbannya Yesus loh, bukan korbannya kita. Korbannya Yesus yang dikorbankan. Sudah ada korban. Iblis mau kita jadi korban. Iblis mau kita korban. Anak kamu jadi korban. No. Tuhan Yesus yang sudah jadi korban. Ya. Keluargamu jadi korban. No. Tuhan Yesus yang sudah jadi korban. Jadi kehidupan yang kita terima, Yesus yang sudah jadi korban sehingga kita hidup. Kita bawa. Dia ada di dalam kita. Roh Kudus ada di dalam kita yang adalah kehidupan. Percaya itu dan terima itu. Terima bukan terima. Ya aku terima. Masuk dalam hidup kita. Dan buat komitmen dengan dia. Tuhan aku mau, aku siap. Aku mau, aku siap. Ayo sama-sama kita katakan. Tuhan Yesus, aku mau, aku siap. Membuat perjanjian dengan Tuhan. Yang disil dengan dimeteraikan oleh darah Yesus. Amin. Kita adalah umat perjanjian, anak-anak perjanjian. Perjanjian woman, man and woman of covenant. Kita punya perjanjian dengan Tuhan yang dimeteraikan oleh darahnya. Amin. Jangan mau lemah, jangan mau letih lesu dan berbeban berat, bersukacita. Amin. Pegang teguh firman Tuhan dan kamu akan lihat mujizat-mujizat dinyatakan. Hal-hal yang gak pernah kita pikirkan, Tuhan lakukan. Banyak yang saya alami. Kalau saya mau kasih kesaksian, banyak. Ya, dulu saya juga waktu menikah mungkin juga bingung mau kerja apa, tidak tahu. Tapi Tuhan bisa bimbing. Tuhan bisa kasih tahu. Bahkan waktu itu pendeta doain, dia bilang aku melihat gedung tinggi. Saya gak tahu, saya waktu itu habis gak punya rumah, habis jual rumah, ya. Tapi didoain, aku melihat gedung tinggi. Apa itu ya? Pendeta juga gak tahu. Pokoknya gedung tinggi aja. Ya. Tapi saya percaya, disuruh pulang ke Indonesia, karena aku punya pelayanan yang aku mau kasih kamu, dan aku punya bisnis yang besar aku mau kasih kamu. Saya imanin, saya mulai bisnis. Ikutin bisnis apa ya? Gak tahu. Ikutin kakak saya bisnis perdagangan, saya dagang. Tidak berhasil. Bukannya rugi ya. Oke lah, oke gitu. Tapi this is not it gitu. Bukan ini. Saya jalan lagi. Tuhan bisa buka jalan. Tuhan bisa buka jalan. Sampai akhirnya kita buka mall di mana perjalanan itu bukannya gampang, tapi tidak mudah. Tapi Tuhan memberikan kemampuan untuk bisa buka. Bukan dengan modal, bukan dengan punya duit. Kalau punya duit bisa bikin ini itu biasa. Kalau enggak punya duit bisa bikin ini, ono. Mengandalkan Tuhan. Ya, karena firman dia mengatakan trust in the Lord. Percaya pada Tuhan. Jangan bergantung pada pengertianmu sendiri. Ya. Kalau kita mengandalkan manusia kita terkutuk, tapi mengandalkan Tuhan diberkati. Ya, walaupun orang tua saya mungkin ada, tapi saya nggak mau, mama minta ini dong, minta ini, minta itu. Karena kita diajarkan di keluarga, bukan orang yang meminta-minta. Di keluarga, lu mau kerja? Ya, memang mama saya agak tegas, tapi bagus. Buat anak-anak bagus ya. Ya kita diajarin, bukan orang yang minta-minta, aduh gimana nih minta duit, ini. Saya habis menikah pun, ya saya kontrak satu kamar kecil,
di Kelapa Gading. Kontrak bayar sendiri. Kontrak rumah 6 juta saya ingat ya. 6 juta setahun. Tapi kita bahagia tuh. Bersama Yesus harus bahagia. Amin. Bukan apa yang kita lihat. Oh kaya, oh ini mewah. Bukan itu. Tapi dalam Tuhan kita bahagia. Bersama Yesus kita bahagia. Ya, kita harus jadi orang yang tahu diri juga. Ya, jangan mentang-mentang mama ada, mah beliin dong rumah, beliin dong ini buat usaha ini. Enggak. Tidak. Ya, jadilah orang yang seperti temanya rendah hati. Kenapa? Aku mau mengandalkan Tuhan. Aku anak Tuhan kok. Ya, aku mau melihat perkara-perkara besar terjadi. Tuhanku hidup. Dari menikah nggak punya duit, tempat tinggal pertama pulang dari Amerika dikasih. Ada orang yang kasih tiba-tiba, ada yang temannya Pak Bastian kasih tinggal di Kebon Jeruk. Setelah itu kita kontrak rumah yang kecil 1 kamar. Tapi di situ Tuhan melatih kita. Tuhan melatih kita. Ya. Bukan kita supaya apa? Supaya kita jangan sombong juga. Kalau kita semua langsung pakai mobil mewah ini, ya bagaimana ada, kalau nggak ada tantangan bagaimana bisa ada, apa namanya, apa tuh? Kalau nggak ada tantangan tidak ada daya juang. Ya, tidak ada, kita mau percaya sama Tuhan. Kalau semua enak, gimana? Udah biasa, nggak perlu miracle lagi. Ya, saya latih diri saya latih. Dari susah nggak apa-apa. Ya, mulai saya bantuin orang tua saya. Pak Bastian masih kerja di bank. Terus bantu. Tidak apa-apa. Tiap hari saya nyupir. Dari Kelapa Gading ke jemput Pak Bastian di mana? Gatot Subroto baru pulang. Tiap hari sampai pulang malam. Ya. Tapi miracle demi miracle. Mujizat demi mujizat. Kita harus jadi orang yang belajar. Saya mau belajar. Saya bukannya lulusan ekonomi, tidak mengerti akuntansi dan lain sebagainya. Tapi Tuhan bisa ajarkan. Asal kita mau belajar. Kalau kita juga malas, gua nggak bisa nih. Makanya jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Karena saya selalu percaya, buat Tuhan gak ada yang mustahil. Saya selalu percaya, apa sih yang susah buat Tuhan? Ya, one day, suatu hari saya ada kesusahan. Tiba-tiba itu saya dengar suara, adakah yang mustahil bagiku? Saya dengar suara, adakah yang mustahil buat aku, kata Tuhan. Gak ada. Jadi saya selalu percaya kalau ada masalah, bisnis apa, selalu percaya, ada Tuhan, pasti ada jalan keluar. Waktu mall saya baru berdiri, pertama-tama rame, tenannya banyak, tapi tiba-tiba, gak tahu kenapa, tiba-tiba sepi. Sepi bukan gak ada yang jualan, gak ada yang datang belanja. Saya gak tahu Tuhan, gimana ini? Saya juga punya kewajiban mesti bayar bank. Saya datang, tiap hari saya cuma tahu, Tuhanku pembuat mujizat. Saya datang ke mall itu setiap hari jam 7 pagi. Mallnya ada di Depok, Sawangan jauh, waktu itu belum ada jalan tol. Tiap hari saya bilang, Tuhan, ini mall milikmu. Tuhan, kau yang bikin ini efektif. Kau yang berkati mall ini. Ini milikmu. Setiap hari saya jalan di mall itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk apa yang kau buat untuk mall ini. Terima kasih Tuhan. Aku katakan dalam nama Yesus. Diberkati. Efektif. Dalam nama Yesus. Diberkati. Ramai. Setiap hari saya jalan. Sedikit pun saya tahu saya nggak boleh komplain. Sedikit pun saya tahu saya nggak boleh marah. Karena Tuhan udah begitu baik, bagaimana bisa marah sama dia? Bagaimana bisa aku marah sama dia? Orang aku juga dari zero. Bagaimana bisa saya marah sama Tuhan? Nggak mungkin. Dia yang udah begitu baik buat saya, yang sudah selalu memberkati, selalu menjaga dan selalu melindungi. Di situ day by day saya doa. Saya cuma tahu kuncinya satu, doa. Ya, dan waktu saya doa, Tuhan gimana caranya Tuhan? Kasih tahu aku Tuhan, kasih tahu. Tuhan itu kalau kita minta,
dia pasti dengar, dia pasti jawab. Tuhan kasih wisdom, hikmat bagaimana mall ini bisa running. Tuhan tolong bagaimana bisa rame. Saya minta hikmat. Di situ Tuhan kasih. Waktu itu saya mesti bayar 300 juta listrik. 300 juta kan banyak gak ya? Gimana Tuhan ini pada gak bayar? Yang pakai itu tenant pada gak bayar, gimana caranya? Tuhan tolong Tuhan. Ini ada tagihan. Saya bawakan kepada Tuhan. Tuhan langsung kasih hikmat. Robah sistem AC. Saya robah sistem AC-nya. Bulan depan dari 300 jadi 150. Saya mulai bekerja dengan beberapa orang IO. Mulai. Gak usah bayar, ramein dulu. Masuk, semua masuk. Dan apa yang terjadi? Day by day. Tuhan beri terus pertambahan saya bisa bayar. Pokoknya gak tahu bagaimana. Setiap kali mau bayar selalu ada uang. Setiap kali mau bayar, saya gak pernah sekalipun tidak bayar bank, tidak bayar karyawan, tidak pernah. Kenapa? Karena selalu ada uang. Sampai karyawan saya yang kerja dari awal sampai sekarang masih kerja. Yang dari saya kantornya di rumah, gak ada kantor ya di rumah dulu. Dia bilang, Tuhan betul membuat mujizat. Tuhan saya saksinya. Dari setiap kali kebutuhan selalu ada duit. Selalu ada duit. Ya, saya mau bilang itu bukan manusia. Di otak saya aja gak kepikir gimana caranya. Tapi Tuhan bisa. Amin. Katakan Tuhan bisa. Tuhanku sanggup. Amin. Yang penting kita setia. Yang penting kita apa? Andalkan Dia. Saya tahu siapa saya. Saya tahu siapa Tuhan. Saya tahu siapa saya. Saya bukan orang yang hebat, luar biasa. No. Saya tahu saya perlu Tuhan. Saya tahu saya nggak bisa tanpa Tuhan. Saya perlu datang sama Dia. Saya panggil nama Dia. Setiap pagi saya datang. Di atas ada convention center. Saya bilang, Yesus. Saya teriak, Yesus. Walau kadang-kadang karyawan saya yang bagian teknik cuma nyalain AC. Karena belum buka itu mall. Saya udah teriak di situ. Dan saya tahu waktu saya memanggil nama Yesus. Ada Tuhan dengar. Ada jawaban. Apakah langsung rame? Ada, saya biasa kumpulkan para pastor, local pastor, saya suka kumpulkan mereka untuk doa sama-sama. Di situ Tuhan, di situ pendoa syafaat bilang, Ibu 3 tahun akan rame. 3 tahun lama juga ya. Kirain sehari 2 hari gitu, 3 tahun. Aduh, tapi di situ Tuhan latih. Tuhan melatih saya. Kalau langsung rame udah saya mungkin doanya stop kali ya. Enggak boleh juga ya. Jangan langsung udah diberkati terus stop, enggak. Ya. 3 tahun. Day by day, tetap sukacita, tetap tersenyum, tetap ketawa. Enggak ada yang lucu, tetap ketawa. Senyum bersukacita. Dan di situ Tuhan, saya bisa melihat Tuhan. Ajaib. Dari orang yang gak berani sewa, pada oh ini kasih harga dan lain sebagainya. Sampai sekarang ada apa? Pak Togam udah pernah ke sana kan? McDonald, Pizza Hut. McDonald bahkan yang ke-13 terrame di Indonesia apa seluruh dunia ya? Oh Indonesia, oke. Indonesia. Ya, jadi Tuhan itu pembuat mujizat. Pizza Hut, McDonald, apalagi Hardware yang Asko namanya sekarang. Superindo. Pokoknya kalau saya ceritain ini, aduh banyak. Saya banyak di demo dan lain sebagainya. Tapi Tuhan penolong saya. Ya, saya nggak takut. Kenapa? Waktu di demo doa. Karena saya ada para pendoa, ya, ada di sini. Ibu Derince, pendoa kita dan lain sebagainya.
kita berdoa. Berdoa. Ada yang mau demo, tiba-tiba apa? Hujan turun, gak jadi demo. Ya, Tuhan pembuat mujizat. Amin. Ada yang mau demo, kita ajak ke food court, makan, gak jadi demo. Ya, amin. Sukacita di dalam Tuhan, Tuhan itu penuh sukacita, penuh keajaiban. Jangan pernah mau hidupmu stuck, gak ada. Bilang gak ada stuck di dalam Tuhan. Tidak ada stagnan dalam Tuhan. Maju, maju, maju. Saya selalu di dalam doa saya, maju dalam nama Yesus. Aku bisa bersama Yesus. Katakan, deklarasikan. Ya, kita bisa bersama Yesus. Aku bisa bersama Yesus. Aku menang bersama Yesus. Deklarasikan. Di dalam Yesus ada kemenangan. Amin. Kalau kita percaya itu akan terjadi. Terjadi sesuai dengan apa yang kamu percaya. Terjadi sesuai dengan apa yang kamu katakan. Amin. Jangan mau lemah, aduh gue sakit nih, mati lu. Jangan. Ngapain kita confess something yang gak perlu, something yang jelek. Ya, satu lagi saya mau katakan, kita pembawa kehidupan. Amin. Kita anak-anak Tuhan, kita bisa karena Tuhan. Jadi kalau ada sesuatu yang sulit, katakan kehidupan. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus hidup. Dalam nama Yesus bangkit. Dalam nama Yesus sehat. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Karena Yesus sudah berikan power, kuasa dan otoritas kepada kita. Ya, dia bilang, aku memberikan apa? Coba Lukas 10 ayat 19. Dikatakan, aku memberikan kau kuasa untuk apa? Untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan untuk menahan setiap kekuatan musuh, tidak ada yang bisa membahayakan kamu. Jangan mau menyerah kepada keadaan. Percaya pada firman, karena firman itu kebenaran. Jangan menyerah kepada fakta. Oh, faktanya emang begini, ya udah. No. Katakan no. Aku punya Tuhan. Coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Ular. Sehingga tidak ada yang akan membahayakanmu. Amin. Nyatakan firman. Nyatakan firman. Firman itu kehidupan. Amin. Ya. 1. Hidup di dalam kebenaran. Di dalam kehidupan Tuhan. Di dalam jalan-jalan Tuhan. Because He is the way, the truth, and the life. Karena ialah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Ini kalau saya lanjutkan ini mungkin takutnya waktunya ya Pak Togap ya. Yuk satu hal saya pesan ya. Rendah hati bukan rendah diri. Rendah hati bukan rendah hati yang palsu. Yang malu untuk menyaksikan cintanya Tuhan. Kita rendah hati. Justru rendah hati kita harus declare siapa yang di dalam kita. Kita harus declare kebaikan Tuhan. Kita harus nyatakan Tuhan bawa kehidupan yang Tuhan udah kasih kita kepada dunia ini. Apa yang dimana ada kita harus ada kehidupan. Ya, jangan kita pikir udah dah gue rendah hati, gue nggak mau ngomong, udah diem aja. Jangan, itu bukan Tuhan. Itu bukan Tuhan. Rendah hati, kamu akan menyaksikan Tuhan hidup. Amin. Rendah hati buka mulut kita, karena Tuhan sudah begitu baik buat kita. Bagaimana aku bisa, seperti Yusuf bilang, bagaimana aku bisa berdosa kepada Tuhan yang begitu baik kepada aku. Amin. Pegang teguh firman Tuhan. Jangan mau anything less. Jangan mau berkurang daripada apa yang kita sudah terima. Kuasa Tuhan begitu ajaib, begitu dahsyat. Pegang teguh, jangan mau setengah-setengah, jangan mau rugi, jangan mau biasa-biasa. Anak Tuhan gak biasa, anak Tuhan luar biasa. Amin. Kamu bisa mengalirkan kehidupan. Yohanes 7 ayat 37. Dari dalam hatimu mengalir aliran-aliran kehidupan. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dari dalam hatinya mengalir apa? Aliran-aliran kehidupan. Dan itu akan mengalir kepada setiap yang kita lihat,
setiap yang kita pegang harus berhasil. Karena kenapa? Tuhan di dalam kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.